Aslani dan Augusto masih akan absen saat Inter hadapi Venezia. Christian Aslani masih akan absen pada pertandingan Inter melawan Venezia besok karena cedera lutut yang ia alami saat latihan. Hal ini diungkapkan Sky Sport Italia. Hal yang sama juga untuk Carlos Augusto yang masih akan absen karena masih berkutat dengan cedera pahanya. Sumber ini juga melaporkan bahwa Hakan Calhanoglu sudah pulih sepenuhnya dan begitu juga untuk Francesco Acerbi. Oleh karena itu tidak ada kekhawatiran bagi Simone Inzaghi. Aslani kemungkinan bisa kembali memperkuat Inter pada laga kontra Arsenal atau Napoli, sementara Augusto baru akan kembali ketika tim kembali berlatih setelah jeda internasional November. Ada dua keraguan dalam benak Inzaghi dalam menentukan bintangnya di posisi yang sama. Simone Inzaghi tidak akan bisa menurunkan Carlos Augusto dan Christian Aslani menghadapi Venezia di San Siro. Namun sang pelatih akan mendapatkan kembali Francesco Acerbi dan Hakan Calhanoglu. Keduanya pemain setidaknya bisa tampil dari bangku cadangan, bahkan jika sangat diperlukan pemain Turki bisa memulai dari menit pertama. Menurut apa yang dilansir Sky Sport Italia, ada dua keraguan dalam benak Inzaghi menjelang pertandingan menghadapi timnya Banjaya. Keraguan pertama memainkan satu di antara Nicolo Barella atau Davide Frattesi, dan yang kedua di antara Piotr Zielinski atau Hakan Calhanoglu. Sementara untuk lini serang duet Tula akan kembali memperkuat Nerazzurri, kemudian di lini belakang Benjamin Pavard kembali starter bersama Stefan De Vrij dan Alessandro Bastoni, debut Josep Martinez akan ditunda, Denzel Dumfries dan Federico Di Marco menjadi dua pemain sayap kanan dan kiri, seperti biasa, Henrikh Mkhitaryan sekali lagi menjadi starter. Prediksi susunan pemain antara Inter Milan versus Venezia. Laga Nerazzurri versus Venezia ini dijadwalkan kick-off pada Senin, 4 November 2024, pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Nerazzurri bertekad melanjutkan tren kemenangan setelah berhasil mengalahkan Empoli dengan skor 3-0 pada laga sebelumnya. Tim asuhan Simone Inzaghi saat ini berada di posisi 2 dan berupaya memangkas jarak poin dengan Napoli di puncak klasemen. Inter terpaut 4 poin dari tim besutan Antonio Conte tersebut. Hasil positif juga diraih Venezia di laga sebelumnya, dengan memetik kemenangan kedua musim ini atas Udinese 3-2. Hasil itu pun membuat Jay Itzes dan kawan-kawan naik ke peringkat 17 klasemen sementara Serie A dengan raihan 8 poin. Venezia tentunya mengincar poin melawan Inter besok demi bisa menjauh dari zona degradasi. Statistik pertemuan menunjukkan dominasi Inter dalam sejarah pertemuan kedua tim. Dari 5 laga terakhir, Inter telah menang 4 kali, sementara Venezia tanpa kemenangan, dan 1 pertandingan berakhir imbang. Inilah calon striker kelima pengganti Joaquin Correa. Inter Milan asuhan Simone Inzaghi tertarik untuk mendapatkan jasa pemain gagal Manchester United, Antony. Menurut Interlife, Inter Milan tertarik merekrut Antony karena mereka ingin menambah kualitas lini serang mereka. Pemain tim nasional Brasil itu kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Old Trafford dan ia bisa saja berpisah dengan setan merah dalam waktu dekat. Antony mengukir namanya saat bermain untuk Ajax. Penampilannya yang mengesankan bersama dengan potensinya yang besar menghasilkan kepindahan besar ke Manchester United. Mereka mengeluarkan dana besar sebesar 95 juta euro untuk memasukkannya ke dalam skuad mereka. Meski Erik ten Hag adalah orang yang mendorong perekrutannya, pelatih asal Belanda itu belum mampu memanfaatkan pemain sayap berusia 24 tahun itu dengan baik. Antony telah menunjukkan sekilas bakat yang dimilikinya, tetapi ia belum pernah tampil konsisten. Mantan pemain sayap Ajax ini tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah asuhan Ten Hag dan hanya bermain selama 139 menit di tim utama pada musim ini. Meski kontraknya di Old Trafford berlaku hingga musim panas 2027, klub tampaknya siap untuk melepasnya. Ada minat terhadap jasanya dari Inter Milan yang mempertimbangkan untuk pindah di musim dingin. Klub Italia itu mungkin tidak memiliki keuangan yang baik, tetapi mereka menemukan cara untuk mendatangkan bakat-bakat terbaik ke klub. Tim asuhan Inzaghi selalu mencari peluang di bursa transfer dan mereka telah menemukannya dalam diri Antony. Barcelona telah menghidupkan kembali minat mereka pada Rafael Leao. Calon juara La Liga Barcelona telah menghidupkan kembali minat mereka pada Rafael Leao di tengah perselisihan pemain sayap itu dengan bos Milan Paulo Fonseca. Namun, menurut Calcio Mercato, studi kelayakan menunjukkan raksasa Katalan itu tidak mampu membeli mantan penyerang Lille itu kecuali mereka mengorbankan setidaknya 1 pemain andalan tim utama. Masa depan Leao di Milan berada di ujung tanduk. Berselisih pendapat dengan Fonseca, pemain berusia 25 tahun itu gagal masuk dalam susunan pemain inti dalam 3 pertandingan Serie A berturut-turut.
Tampaknya frustrasi dengan penampilannya di Stadio San Siro, pemain internasional Portugal itu bisa saja meninggalkan Rossoneri di musim dingin. Presiden Barcelona Joan Laporta sangat menghargai bintang Milan tersebut. Mengingat kebangkitan Barca di bawah Hansi Flick, tidak diragukan lagi Leão tidak perlu berpikir panjang jika tawaran datang. Namun, aspek keuangan dapat menjadi kendala. Leão menerima sekitar 7 juta euro bersih per musim di Milan. Mengingat undang-undang pajak Spanyol, Barcelona kemungkinan perlu mengalokasikan hampir 14 juta euro untuk gaji tahunan Leão. Namun, anak asuh Flick sudah memiliki beberapa pemain dengan gaji tertinggi di La Liga, dimulai dengan striker andalan Robert Lewandowski. Gaji Lewandowski sebesar 33 juta euro tak tertandingi di kasta teratas Spanyol. Selain bintang Polandia tersebut, Frenkie de Jong, 19 euro. 5 juta, Ansu Fati, 14 juta euro, Jules Koundé, 13,5 juta euro, dan Raphinha, 12,5 juta euro, termasuk dalam 20 pemain dengan gaji tertinggi di La Liga. Itu berarti Barcelona harus melakukan setidaknya satu penjualan besar sebelum mereka dapat mulai mempertimbangkan Leão sebagai target yang realistis. Sementara itu, situasi pemain sayap asal Portugal itu di Milan tidak membaik. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan besar pilihannya adalah dia atau Fonseca. Presiden Juventus konfirmasi ketertarikan pada mantan kapten Inter. Tak lama setelah Juventus memprioritaskan kepindahan pemain buangan Paris Saint-Germain, Milan Skriniar, Cristiano Giuntoli mengonfirmasi ketertarikan klub terhadap mantan bintang Inter tersebut. Dalam wawancara terbarunya menjelang kemenangan 2-0 Juventus di Udinese, CEO Bianconeri itu menegaskan kembali ambisinya untuk merekrut pengganti kelas atas untuk Gleison Bremer. Ketika ditanya tentang prioritas klub untuk jendela transfer Januari, Giuntoli menjawab, seorang bek tengah, melalui TMW. Meski menolak untuk mengungkap nama-nama dalam daftar pendeknya, kepala eksekutif Juventus mengakui bahwa ia terus mengawasi Skriniar. Saat ini, masih terlalu dini. Segalanya terus berubah. Saat ini, kami belum melakukan pergerakan apapun, kami hanya mengamati situasi. Ia ungkapnya setelah dimintai komentar mengenai rumor terkini yang mengaitkan pemain berusia 29 tahun itu dengan kepindahan ke Juventus. Juventus harus kembali ke pasar untuk mencari pengganti Bremer, yang kemungkinan akan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera lutut parah saat melawan RB Leipzig bulan lalu. Pemain asal Brasil itu telah menjadi pilar lini belakang Thiago Motta musim ini. Namun, saat ia absen, lini belakang Juve menjadi rapuh. Sebelum mengalahkan Udinese, Juventus telah kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan antara Serie A dan Liga Champions UEFA. Termasuk hasil imbang 2-2 yang menyakitkan di kandang sendiri melawan Parma pada hari Rabu. Sementara itu, Skriniar mungkin lebih memilih pindah ke Juventus meskipun ia memiliki hubungan dekat dengan rival abadi mereka, Inter. Mantan kapten Nerazzurri itu merasa frustrasi dengan minimnya kesempatan bermain di tim utama di Parc des Princes dan mungkin meminta transfer musim dingin ini.